wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul khutbah Idul Fitri pada hari ini adalah Idul Fitri, momentum membuka kebersamaan hati kaum muslimin. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali memenuhi undangan Allah dan Rasulnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah atau 2021 Masehi. Walaupun dalam kondisi keprihatinan karena masih merebaknya wabah Covid di tengah-tengah kita, tapi kita tetap datang menghambakan diri padanya untuk ruku dan sujud, diawali dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, untuk memperkuat komitmen kita bahwa Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan segala puji hanya bagi Allah yang Maha Agung. Inilah kalimat yang diajarkan oleh agama kita dalam menyambut hari raya keagamaan sebagai yel yang bersifat universal, tidak sedikit pun memiliki indikasi yang mengarah kepada sentimen individu, kelompok maupun sentimen politik, dan jauh dari nilai primordial dan kebanggaan parsial. Kalimat takbir ini intinya adalah Allah ingin menempatkan makhluknya secara elegan atau sama rata. Semua kecil, hanya Allah yang Maha Besar yang pantas untuk dipuji. Walitu kabirallah, dan besarkanlah nama Tuhan. Hadirin hadirat sedang hidup berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya menyinggung salah satu perilaku manusia yang merusak tatanan kehidupan, yang disebut dengan kesombongan. Praktek organisasi hidup telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan manusia. Ada beberapa macam kesombongan. Salah satu yang sering kita saksikan adalah praktek keangkuhan intelektual. Sering terdengar atau kita saksikan orang melecehkan yang lainnya karena perbedaan level pendidikan. Banyak yang meremehkan orang lain karena menganggap dirinya lebih terdidik dari yang lainnya. Kita melihat orang begitu menyombongkan diri karena banyak titel yang melekat pada namanya. Banyak yang sering mengatakan, kalau berdebat, sudah berapa buku yang Anda baca untuk menantang saya? Yang tak lain adalah wujud kesombongan. Di samping kesombongan intelektual, ada dua kesombongan kehidupan sosial yang mungkin kita atau lainnya sering mempraktekannya. Ada orang yang begitu bangga dengan kebiruan darahnya sehingga meremehkan yang lainnya. Ada yang begitu sombong dengan kekayaannya sehingga seenaknya memandang rendah orang-orang yang tak punya. Ada yang sering mengatakan ketika berdebat, saya sudah makan lebih banyak garam dari kamu. Yang dari mereka akhirnya menjawab, makanya Anda lebih tinggi darah dari saya. Yang tidak kalah seringnya kita saksikan adalah kesombongan keberagamaan. Ada orang merasa lebih saleh dari yang lainnya, sehingga dengan mudahnya menasihati yang lainnya tanpa pendekatan yang bijaksana. Karena merasa lebih suci. Mungkin kita sering menyaksikan seseorang menyalahkan pandangan keagamaan yang lain, bahkan berani mengaktifkan karena bukan hanya tidak sama pendapatnya, tapi karena dirinya merasa sombong dengan aksesoris keberagamaannya, sehingga cenderung meremehkan orang lain. Sering juga terdengar ada orang melecehkan yang lainnya ketika mengungkapkan pandangan keagamaannya. Sudah berapa kali buku agama yang kamu baca? Yang menunjukkan kesombongan intelektual sekaligus keberagamaan. Yang lebih menyedihkan, bahkan ada orang atau kelompok yang tega melakukan aksi kekerasan karena merasa berhak mengklaim kebenaran absolut kepada kelompoknya. Celakanya, keangkuhan sering terjadi di kalangan kita.
dan kita tidak merasakan itu adalah praktek keangkuhan. Saat gelar tidak disebutkan dengan benar, saat undangan pernikahan tidak melurus gerak kita, saat disapa tidak dengan mengikutkan gelar sosial dan gelar keagamaan, semuanya sering mengakibatkan luka hati yang sebenarnya wujud dari timbul kesombongan manusia itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, Al-Quran telah memperingatkan manusia untuk menghindari kesombongan hidup. Cerita iblis yang terhempas dari surga dan berbagai ajaran kitab suci telah menjadi hafalan tentang bahaya besar dan kesombongan hidup yang akan mematikan nilai-nilai kemanusiaan dan telah setiap saat dibaca dan dikaji. Tidak ada jalan bagi siapa saja menyombongkan keilmuannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utimu minal ilmi illa qalila. Artinya, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Demikian pula dengan kesombongan sosial, karena betapa manusia itu tidak akan mampu mencapai derajat ketinggiannya, seperti yang disinyalir dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi ma'aha innaka lan tasriqal arda. Wala man tafruwa al-jabala. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi-tingginya. Suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama seorang fakir miskin. Lalu datang orang kaya menemuinya. Kebetulan dia tidak mendapat tempat lain kecuali tempat di sebelah fakir yang miskin yang masih kosong. Namun kemudian dia menarik-narik ujung-ujung kainnya agar jangan sampai menyentuh pakaian dan pada fakir miskin. Melihat tingkah laku yang demikian, Rasulullah SAW bertanya, kenapa kau menarik-narik ujung kainmu? Apakah kamu khawatir kekayaanmu sampai menyentuh fakir miskin? Orang kaya itu benar-benar terpukul dengan teguran Rasulullah SAW. Lalu katanya dengan nada menyesal, ya Rasulullah, sebagai kifarat atas dosa-dosaku, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang fakir ini. Rasulullah bertanya kepada si fakir, ya Abdullah, maukah kamu menerima hibahnya? Namun si fakir menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya dengan nada heran, mengapa? Aku takut menjadi sombong kepada makhluk Allah seperti yang tadi dilakukan orang ini. Mengapa Allah sangat membenci orang-orang memiliki kesombongan diri? Kesombongan diri adalah kunci bagi matinya kehidupan. Kesombongan membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Orang sombong sudah pasti egois. Orang sombong tidak akan menghargai orang lain. Orang sombong tidak punya sifat toleransi. Orang sombong tidak akan memiliki sifat empati. Dan tentunya orang sombong tidak mampu menjalani persaudaraan sejati. Kesombongan adalah jalan bagi perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Karena kesombongan melahirkan orang-orang memenang sendiri, dan karenanya orang sombong selalu mendendam. Siapa yang mau menang sendiri akan melahirkan keserakahan, dan tentunya keserakahan melahirkan perilaku ketidakjujuran. Jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, apa makna yang terpenting selama kita berpuasa sebulan penuh? Puasa benar-benar merupakan latihan dan ujian kesadaran akan daya Tuhan yang maha hadir dan yang mutlak tidak pernah lengah sedikit pun dalam pengawasannya terhadap segala tingkah laku hamba-hambanya. Puasa adalah penghayatan nyata akan makna firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, Dia atau Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah melihat segala sesuatu yang kamu perbuat.
Dengan kehadiran Tuhan dalam aktivitas pribadi dan sosial, kita bisa menjadi manusia terakwat yang dalam paradigma modern disebut man of integrity. Dengan integritas tinggi, seorang muslim memiliki aspek-aspek terpenting dalam ajaran puasa, yaitu menyadarkan akan hakikat keberadaan manusia yang melahirkan sifat jujur. Begitu pentingkah yang namanya kejujuran. Komitmen keislaman seseorang bisa terlihat dari jujur atau tidaknya. Krisis kehidupan manusia sebagai suatu bangsa bisa diakibatkan oleh hilangnya sifat jujur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena inti puasa adalah mengikis kesombongan hidup, maka lahirlah sikap empati. Empati adalah upaya menjauhkan diri dari egois. Bersikap empati sederhananya memandang keluar melalui kerangka pikiran orang lain atau melihat dunia dan hubungan dengan orang lain melalui kacamata orang lain. Orang dengan empati yang tinggi sejatinya memiliki rasa rendah hati yang tinggi pula, karena ia selalu mengukur pandangan tentang nilai hidup dari luar dirinya. Karenanya ia selalu mencegah dirinya untuk melakukan klaim kebenaran sepihak, termasuk mencegah dirinya untuk membesar-besarkan kelebihan yang dimilikinya. Dengan sikap empati itu muncullah keberkahan sosial dan rasa kebersamaan. Dengan belajar dari rasa lapar, belajar dari rasa haus, belajar untuk tidak makan dan minum yang enak-enak, kita bisa menghilangkan egoisme diri, menghilangkan cara hidup dengan seluruh nafas dan aktivitas cenderung hanya kepentingan diri sendiri dan tidak pernah terlintas untuk berbagai dengan orang lain. Dengan merasakan lapar akan menjadi simbol untuk merasakan derita orang-orang yang lapar, baik yang lapar secara biologis maupun lapar secara psikologis. Para motivator sering mengatakan, semakin banyak Anda melakukan empati, maka semakin banyak Anda akan melepaskan energi positif dan semakin banyak yang Anda akan kembali terima. Mungkin Anda akan menerimanya dalam bentuk yang berbeda, misalnya kebahagiaan hati, kepuasan jiwa, ketenangan hidup, bahkan bisa saja berbagai kemudahan rezeki. Olehnya, orang yang berusaha rendah hati dan selalu merempati adalah merekalah orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan tertinggi dari puasa Ramadan, seperti ciri yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jemaah yang kami muliakan, kita telah mengeluarkan zakat fitrah yang menjadi kewajiban kita pada bulan Ramadan dan disalurkan kepada pihak khususnya yang miskin. Apa yang telah terbersih di pikiran kita ketika mengeluarkan zakat fitrah? Apakah kita mengeluarkan karena kewajiban agama semata? Apakah kita berpikir dengan zakat ini orang-orang miskin itu tidak akan berubah nasibnya? Apakah kita berpendapat bahwa telah menakdirkan mereka seperti itu? Apakah kita berasumsi bahwa bila semua orang kaya, siapa yang akan menerima zakat fitrah? Kalau kita punya pikiran-pikiran seperti ini, mungkin kita menjebak diri pada hal yang disebut dengan mitos-mitos kemiskinan. Bukankah kita selayaknya berpikir bahwa kita keluarkan zakat fitrah walaupun belum cukup untuk memenuhi kewajiban kita kepada mereka? Kita tahu mereka miskin karena hak-hak mereka kita sia-siakan. Mereka miskin karena sebagian saudara-saudara kita menumpuk kekayaan untuk diri mereka dan mengeruk miskin karena kita sama-sama mengeksploitasi mereka. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, kita berharap bahwa hikmah puasa kita mampu praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan. Bulan-bulan setelah Ramadan inilah saat akan menguji sejauh mana kita mampu menghitung diri sendiri atau interpretasi. Sejauh mana kita tidak hanya terjebak pada makna-makna simbol ajaran Islam, tetapi bagaimana semangat daripada ajaran Islam itu kita praktekkan sehari-hari. Seyogianya kita sebagai umat Islam
jauh lebih siap mempraktekkan kemajuan duniawi dan peradaban daripada yang dicapai orang-orang barat. Karena ajaran ritual agama kita seperti puasa secara meyakinkan sudah menawarkan ajaran-ajaran seperti itu. Mari kita sama-sama mengajak diri kita bukan untuk mampu berpuasa ritual, tetapi ajaran kepekaan sosial dan kejujuran puasa kita praktekkan dalam hidup berkeluarga. Berkantor bukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan menurunkan kewajiban puasa untuk kemaslahatan perilaku kita dan selalu dicapai oleh kita. Oleh karenanya, pada waktu kita selesai berpuasa, yakni pada hari ini tanggal 1 Syawal, kita ibarat dilahirkan kembali, disebutlah hari ini sebagai hari Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya selalu hadir pada kesempatan ini menyampaikan mohon maaf lahir dan batin bila terdapat kesalahan dan kehilafan dalam tingkah maupun ucapan, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, setiap hari kami telah berusaha menjadi hamba yang senantiasa pasrah dan bersimpu dalam mahfirah-Mu. Kami pun selalu ingin terus dalam rangkuman kasih-Mu agar hidup kami senantiasa terjaga dari kesesatan. Ya Allahumma ya Rahim, ikhtiar dan upaya kami merajut benang takwa menjadi sehelai kain untuk kami pakai dalam melanjutkan satu kehidupan. Janganlah Engkau biarkan kami tanpa lindungan-Mu, meski hanya sekejap. Hidayah dan nama-Mu jualah sumber keabadian keselamatan kami. Ya Allah, jadikan negeri ini, khususnya Kabupaten Buton Selatan, negeri yang aman, damai, rakyatnya sejahtera dan saling hormat menghormati. Jadikanlah generasi di negeri ini orang-orang yang Engkau karuniai dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada-Mu, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan zaman. Berilah selalu kekuatan, kesehatan dan keimanan kepada pemimpin negeri ini, agar dapat memimpin dengan ikhlas menuju ridha-Mu ya Allah. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.